bulan ini kita sudah berada di minggu pertama di bulan Desember dan kita berada di event Natal ya, Pak Aming. Yes. Dan tentunya ya sentiasa mengingatkan kita tentang kasih Allah yang terbesar buat kita semua. Amin. Saya percaya setiap kesaksian-kesaksian yang luar biasa, setiap mujizat-mujizat dan setiap penyertaan-penyertaan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita itu merupakan bersumber daripada kasih Allah di dalam hidup kita. Nah, di dalam Yohanes pasal 4 ayat 7 itu jelas dikatakan di situ karena kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya. Jadi Allah adalah kasih dan kasih kepada Allah dan sesama adalah buah roh yang dihasilkan ketika kita memberi hidup kita, diri kita dipimpin sepenuhnya oleh Tuhan. Ya. Nah, kasih juga memotivasikan dan memberdayakan kita untuk terus bertindak. Kita boleh membaca di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 itu dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi kasih itu yang menggerakkan Allah untuk mengaruniakan anaknya dengan tujuan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tindakan Allah itu didasarkan pada kasihnya yang tidak berubah dan kekal. Kasih Allah adalah alasan kita. Kasih adalah alasan kita untuk membawa orang lain kepada Allah. Mengasihi mereka supaya mereka juga dapat mengenal Allah dan memiliki hidup yang berkelimpahan di dalam Dia. Jadi kalau kita bersaksi, kalau kita menginjil hanya secara ala kadar saja, atau mungkin langsung tidak ada yang menggerakkan kita untuk bersaksi ataupun menggerakkan kita untuk melakukan penginjilan, itu adalah suatu petanda bahwa kita tidak mengasihi Allah sungguh-sungguh. Dan karena kalau kita tidak mengasihi Bapak kita, kalau kita mengasihi Bapak kita, tentunya kita mentaati segala perintahnya kan? Iya, amin. Jadi mustahil menjadi orang yang penuh kasih di luar Allah, karena kasih itu bersumber dari Allah itu sendiri. Ketika kita memiliki sukacita bersekutu dengan Allah, bagaimana mungkin kita nah, maksud saya ketika kita tidak memilih untuk bersukacita, untuk bersekutu intim dengan Allah, bagaimana kita memiliki kasihnya kan? Jadi kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu tekun untuk memikul salibnya dan mengarahkan pandangannya pada sukacita yang disediakan bagi dia. Sukacita menyelesaikan tugas yang diberikan Bapaknya. Jadi tindakan kasihnya itu mengalir dari sukacita karena mengetahui bahwa Bapaknya itu berkenan terhadap tindakannya itu. Amin, saudara. Betapa perlu kita hari ini, saudara, untuk memandang teladan Yesus ketika kasih kita mulai menjadi lemah, sehingga tidak ada kuasa yang menggerakkan kita untuk bersaksi, sehingga tidak ada motivation kita untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, kiranya hari ini dan seterusnya kita mengharunginya tanpa rasa takut, tanpa rasa ragu, karena kekuatan kita itu adalah bersumber dari kasih yang tidak pernah tergoyahkan. Amin, Bapak Ibu. Amin, Salam amin. Natal dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.